Shalom, selamat sore bagi Bapak Mama semua, terutama keluarga-keluarga yang telah menyiapkan diri untuk ada dalam ibadat rumah tangga pada sore hari ini. Saya menyapa Bapak Alex Pani di Reon Kalvari bersama keluarga, Bapak James Ndolu di Rayon Golgota bersama keluarga, Bapak Markus Menda di Rayon Immanuel bersama keluarga, Bapak Immanuel Mandala di Rayon Getsemani bersama keluarga, Bapak Agustinus Nubatonis bersama keluarga di Rayon Bukit Sion, Bapak John Beo bersama keluarga di Rayon Betania, Bapak Berto Tule bersama keluarga di Rayon Ebenezer, Bapak Ren Balu bersama keluarga di Rayon El Sadai, Bapak Charles Lai bersama keluarga di Rayon El Roy, Bapak Gary Heli bersama keluarga di Rayon Nazaret, Bapak Konrad Franz bersama keluarga di Rayon Bethesda, dan Bapak Yohanes Limba bersama keluarga di Rayon Genesaret bersama anggota keluarga yang lain di tiap rayon serta rekan-rekan majelis yang mendampingi. Kita ada dalam ibadat sore hari ini, karena itu mari kita menyiapkan diri, kita bersama-sama menyiapkan pujian jam sembahyang yang kudus. Bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dan sisa kalimat selanjutnya. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman biar pergi segera, lah kau rasa sentosa duduk di situ. Bersembayanglah pada Bapaknya, dengan nama Yesus turutkan hendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan, mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di tengah mereka. Sungguh hati terhibur duduk di situlah. Bersembayanglah pada Bapaknya, dengan nama Yesus turutkan hendaknya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami ada di jam sembahyang-Mu. Kami merindukan kekudusan-Mu ya Bapa. Bersama segenap keluarga-keluarga Tuhan yang membuka pintu rumah dan pintu hati untuk ada dalam ibadat pada sore hari ini. Biarlah ibadah ini ya Tuhan boleh berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata,
jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, dan sisa kata-kata selanjutnya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Mama, kita menyiapkan bacaan firman Tuhan sesuai dengan bahan bacaan. Maka ibadat rumah tangga pada sore hari ini terpilih di dalam kitab Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Roma pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mensyukuri kasih setia-Mu di sepanjang perjalanan hidup bangsa dan negara, dan dalam hari-hari hidup keluarga kami masing-masing. Kami menepi di sore ini dalam kekudusan bersama anggota keluarga. Kiranya Tuhan menyingkapkan bagi kami rahasia firman-Mu untuk hidup kami dari hari ke hari di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menguduskan kami, supaya kami layak di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, demikian bunyinya. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri
bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang kamu harus bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman ini serta melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Mama, saudara-saudara semua. Kita ada dalam ibadat sore hari ini masih dalam suasana 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita. Dalam suasana kemerdekaan itulah kita membaca bagian dari kitab Roma tadi yang berbicara tentang pemerintah dan juga tentang warga atau tentang jemaat. Itu sebabnya tema yang saya pilih untuk ibadat pada sore hari ini adalah pemerintah, hamba Allah atau wakil Allah. Itu pertanyaan refleksi tapi juga pertanyaan pilihan. Sebenarnya pemerintah itu hamba Allah atau wakil Allah? Kalau kita sendiri, diri kita sendiri dalam posisi sebagai pejabat di pemerintahan, kalau pertanyaan ini diberikan, kita mau bilang apa? Tapi kalau kita anggota masyarakat biasa, lalu tiba-tiba kita dapat pertanyaan ini, apakah jawab kita? Terlepas dari apapun jawaban Bapak Mama, saudara-saudara, tapi yang jelas bahwa bagian bacaan ini itu dia berisi nasihat dari Rasul Paulus bagi jemaat Kristen yang ada di Roma supaya mereka taat kepada pemerintah. Ada dua alasan dari Paulus kenapa jemaat-jemaat Kristen yang ada di Roma wajib taat kepada pemerintah. Dan alasan itu sesungguhnya ada di dalam ayat yang keempat. Alasan yang pertama, Bapak Mama, saudara-saudara, adalah alasan teologis, alasan alkitabiah. Dan alasan yang kedua adalah alasan penegakan hukum. Alasan teologisnya adalah karena pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Itu alasan teologisnya. Tapi alasan hukumnya adalah karena pemerintah itu menyatakan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Atas dua alasan tadi, maka kita bisa bilang begini, bahwa pemerintah yang baik sekalipun dipilih oleh rakyat, tapi dia mesti sadar bahwa dia dibangun dan dia berasal dari Tuhan. Karena itu sumber nilai, sumber hukum, sumber ketetapan, dan berbagai kebijakan-kebijakan
yang keluar dari pemerintah itu harus disadari bahwa asalnya dari Tuhan. Di titik pemahaman seperti itulah, kalau ada yang melawan pemerintah, berarti dia berbuat jahat. Dan tentu dampaknya adalah hukuman. Dalam pemahaman seperti ini juga Bapak Mama, saudara-saudara, umat Kristen diminta oleh Paulus supaya punya tanggung jawab taat kepada pemerintah dan segala peraturan-peraturan yang mencerminkan nilai-nilai ilahi. Kemudian karena pemerintah itu sebagai hamba Tuhan, maka pemerintah harus bekerja, harus melayani untuk kebaikan masyarakat dengan bersikap adil. Sekalipun pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan menghukum mereka yang berbuat jahat, tapi ingat, pemerintah itu tetaplah hamba yang harus tunduk kepada Tuhan. Pemerintah itu hanyalah alat Tuhan untuk menciptakan kedamaian, keteraturan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Keluarga-keluarga Tuhan semua yang diberkati, dalam kaitan dengan mengusahakan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, maka ada pajak dan ada cukai disebutkan dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang menarik di dua ayat itu Bapak Mama, saudara-saudara, bahwa mereka yang diberi tugas sebagai pengelola pajak dan cukai tetap disebut sebagai pelayan-pelayan Allah. Karena sebagai pelayan-pelayan Allah, maka para petugas pajak, para petugas cukai harus menghilangkan keinginan-keinginan dan pola berpikir untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atau melakukan korupsi. Itu harus dijauhkan. Demi kesejahteraan sosial itu jugalah Paulus menasihati jemaat di Roma supaya mereka boleh membayar pajak. Bapak Mama, keluarga semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam gambaran garis besar bagian bacaan ini, dan di tengah-tengah 76 tahun kita hidup dalam alam kemerdekaan bangsa dan negara ini, kita bertanya, bagaimanakah dengan praktik hidup para pejabat dalam pemerintahan kita selama ini? Tapi juga bagaimanakah praktik warga jemaat dalam ketaatan kepada pemerintah melalui membayar pajak? Apakah setiap tahun rakyat kita selaku rakyat membayar pajak sebagai bagian dari nasihat Rasul Paulus untuk taat kepada pemerintah demi kesejahteraan sosial? Tapi juga kita bertanya, apakah setiap warga jemaat yang di dalam hidupnya juga sebagai pejabat-pejabat dalam pemerintahan benar-benar mempraktekkan dalam kehidupan sebagai seorang hamba? Walaupun tidak semua berlaku seperti itu, tapi sebagian besar dalam praktik kehidupan bersama, nasihat Rasul Paulus ini banyak kali dibelokkan atau dibengkokkan. Banyak kali para pejabat negara menggantikan kata hamba Allah dengan wakil Allah, padahal bacaan kita tidak berkata seperti itu. Pemerintah itu bukan wakil Allah, tapi dia hamba Allah.
yang patut tunduk pada hukum dan kehendak Allah. Kalau kita membaca dalam sejarah kitab-kitab Perjanjian Lama, maka di situ secara jelas kepada kita tentang kedaulatan Allah atas pemerintah dan atas raja-raja. Kalau raja-raja tidak tunduk pada ketentuan Allah, seperti melakukan ketidakadilan, membiarkan terjadi penyembahan berhala dan berbagai bentuk-bentuk kejahatan, maka raja-raja itu akan dihukum oleh Allah. Setelah 76 tahun kita ada dalam alam kemerdekaan, kita juga melihat pembelokan lain yang sering terjadi dalam praktik kehidupan sosial para pejabat, yaitu banyak kali mereka mengaku diri sebagai wakil Allah, tetapi hidup mereka nampak sebagai wakil. Maksudnya sangat jauh dari kehendak Allah. Mereka melakukan korupsi dan berbagai bentuk pembohongan kepada rakyat, di mulut penuh dengan ayat-ayat suci, tapi perilaku hidup sangat jauh dari kesucian. Itu sebabnya Bapak Mama, keluarga-keluarga semua, Rasul Paulus dalam bacaan ini menekankan tentang keberadaan pemerintah itu sebagai hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah mesti nampak dalam dua hal. Hal yang pertama, pemerintah ditetapkan Allah sebagai hamba untuk mengerjakan kebaikan bagi rakyat. Dan hal yang kedua, pemerintah bertugas atas nama Allah sebagai hamba untuk menekan angka kejahatan dan menghukum orang-orang yang jahat. Kalau begitu, bagaimana hubungan warga dengan pemerintah? Rasul Paulus dalam bacaan kita menasihati jemaat atau orang-orang di Roma agar wajib memberi hormat kepada pemerintah. Kalau dua tugas tadi di atas, pemerintah bisa laksanakan dengan baik. Dua tugas tadi itu adalah mengerjakan kebaikan bagi rakyat, dan yang kedua adalah menekan angka kejahatan dan menghukum orang yang berbuat jahat. Di titik itu, maka berilah hormat kepada para pemerintah. Tapi bagaimana kalau kedua hal tadi tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dikerjakan oleh aparat pemerintahan, dan dalam hidup hari-hari makin terlibat dalam korupsi dan melakukan kejahatan-kejahatan? Maka tiga kemungkinan bisa kita lakukan sebagai orang-orang Kristen. Pertama, mendoakan para pejabat supaya mereka bertobat. Yang kedua, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tapi yang ketiga, kalau dua cara di atas, yaitu berdoa dan mengambil langkah-langkah perbaikan, tidak mempan, membuat pemerintah tidak berubah, maka pemerintah tersebut harus dianggap bukan lagi sebagai hamba Allah, melainkan sebagai hamba setan, dan karena itu tidak patut untuk dihormati. Tuhan menolong memberkati kita dalam relasi tanggung jawab kita tiap-tiap hari sebagai warga untuk tunduk dan taat pada pemerintah sebagai hamba Allah. Tapi kita juga sebagai pemerintah, kita mesti sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah yang diberi tugas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan bagi semua warga masyarakat. Dalam suasana seperti itulah, maka percayalah, kemerdekaan, suasana kemerdekaan akan dinikmati
oleh semua orang. Bagi kita di tiap-tiap keluarga Bapak Mama, ini juga menjadi catatan penting bagi kita. Kita disapa oleh Rasul Paulus dalam bacaan ini, bahwa dalam hidup kita punya kewajiban terhadap bangsa dan negara ini, terhadap pemerintah yang Tuhan tetapkan. Karena itu kewajiban-kewajiban itu mesti dilaksanakan dalam kerangka hidup bersama satu terhadap yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara, keluarga semua, Kidung Jemaat 74 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 74 ayat yang pertama kita siapkan untuk persembahan syukur kita. Seisi padang belantara akan bersorak tak henti, dan gurun pasir pun kehantara bagaikan mawar berseri. Padanya akan diberikan semarak yang tak bakal hilang, baginya nampak tergelar serba kemuliaan Tuhan, yang ia sambut dan agungkan dengan gempita yang besar. Mari kita ada dalam syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar tentang hak dan kewajiban, tentang tanggung jawab, baik sebagai warga dalam hidup berbangsa dan negara, maupun sebagai pejabat-pejabat yang ada dalam pemerintahan. Secara khusus ya Tuhan, bahwa setiap para pejabat dalam hidup pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah sebagai hamba untuk melaksanakan tugas pelayanan-pelayanan bagi kesejahteraan sesama. Karena itu Tuhan Allah menolong para pejabat dan pemerintah yang ada dalam bangsa dan negara ini. 76 tahun sudah kami jalani dalam hidup berpemerintahan dan berbangsa. Pemimpin demi pemimpin pergi dan datang, berganti saat dalam kepemimpinan, dan kami semua masih hidup dalam bangsa dan negara ini sebagai saudara dan saudari. Juga ya Tuhan, rakyat sebagai warga telah mendapat pelayanan-pelayanan dari pemerintah, walaupun di sana sini masih banyak perlu pembenahan, tapi kesadaran untuk hidup bersama terus Tuhan gaungkan dalam keanekaragaman bangsa dan negara ini, supaya kami terus menjalani hidup ini dalam tanggung jawab seturut kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki. Bapa di surga, kami juga sadar bahwa selaku warga, kami sadar bahwa banyak hak yang kami miliki telah kami peroleh dari para hamba di pemerintahan, dan banyak kali kewajiban-kewajiban kami lupakan dan kami abaikan dalam kehidupan bersama.
Tuhan kiranya menolong kami supaya keseimbangan antara hak dan kewajiban itu terus ada, supaya dengan demikian Tuhan, hidup dan kesejahteraan bagi sesama-sesama terus berlangsung dalam terang dan kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah, secara khusus bagi kabupaten kami, Ibu Bupati bersama semua rekan-rekan sekerja, sebagai abdi, sebagai hamba, untuk menata layani di pulau yang terindah ini, sampai kepada tingkat kecamatan, desa, RT RW. Tuhan berkati kehidupan mereka masing-masing. Ada tugas tanggung jawab dan ada jabatan sebagai pelayan yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan menolong sedemikian rupa supaya mereka benar-benar menjalankan tugas-tugas pelayanan dalam kerangka takut dan hormat kepada Diko ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang telah menerima pelayanan sore hari ini. Bapak Alex Pani, Bapak James Ndolu, Bapak Markus Menda, Bapak Immanuel Mandala, Bapak Agustinus Nubatonis, Bapak John Beo, Bapak Berto Tule, Bapak Ren Balu, Bapak Charles Lai, Bapak Gary Heli, Bapak Konrad Franz, Bapak Yohanes Limba bersama keluarga masing-masing dan para anggota jemaat di tiap rayon yang bergabung dalam dampingan rekan-rekan sekerja-Mu ya Tuhan. Allah berkati dan lindungi keluarga-keluarga ini dalam tugas kerja, dalam pergumulan, dalam hidup bersama, dan dalam pekerjaan-pekerjaan yang dijalani. Tuhan menolong dan memberkati anak-anak-Mu dalam hidup sebagai warga negara dalam bangsa ini, supaya suasana kemerdekaan yang kami jalani di usia 76 tahun ini itu juga menjadi milik dan bagian dari anak-anak-Mu sekalian ketika mereka menjalani hidup sebagai keluarga-keluarga Allah. Seorang ayah, seorang suami merasakan kemerdekaan dalam hidup keluarga. Demikian juga seorang ibu, seorang istri, tiap anak-anak dalam tanggung jawab dan didikan para orang tua. Tuhan ciptakan suasana sedemikian rupa agar suasana kemerdekaan menjadi indah dalam kebersamaan dan kesadaran sebagai anak-anak ciptaan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk perjalanan kami menuju kebaktian online pada hari Minggu. Tuhan memberkati kami sedemikian rupa di tengah-tengah ancaman dan badai virus. Tuhan jangan jauhkan kami dan jangan pisahkan kami dari relasi dengan Diko Bapa. Sebab hidup kami hanya bisa bermakna dan berarti kalau kami ada dalam rangkulan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ini kami Bapa, berkati kami dan berkati keluarga-keluarga yang memberi diri untuk ada dalam ibadat pada sore hari ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadat kita telah selesai. Dan Bapak Mama, saudara-saudara, kita jangan lupa untuk taat pada protokol kesehatan. Jangan lupa 6M demi keberlangsungan
kehidupan yang Tuhan titipkan bagi kita sekalian. Tapi juga jangan lupa untuk selalu ada dalam saat teduh dan relasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah memberkati kita sekalian. Salam.